Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pekan review untuk persiapan PTS pekan depan. Nah, ini adalah review materi PTS IPA, tapi khusus biologinya ya. Sekarang kita ulas satu persatu mulai dari kisi-kisi. Untuk soal PG, ya, tolong diperhatikan baik-baik, dipelajari baik-baik, dan dicerna baik-baik kira-kira di dalam kisi-kisi itu yang diminta tuh apa ya. Nanti insya Allah bisa terlihat gambaran untuk soalnya seperti apa. Pertama, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri bioteknologi konvensional dan juga modern. Nah, ini ada beberapa perbedaan tentang ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, dari segi biaya. Konvensional memiliki biaya jauh lebih murah daripada bioteknologi modern. Kemudian untuk penggunaan teknologi dan peralatan, bioteknologi konvensional itu lebih sederhana. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan teknologi dan peralatan yang canggih atau modern. Kemudian dari segi proses, di bioteknologi konvensional prosesnya belum terjamin kesterilannya. Sedangkan bioteknologi modern ini sudah memperhatikan tingkat kesterilan dari suatu proses maupun nanti produk yang dihasilkan. Kemudian dari metode, bioteknologi konvensional lebih banyak menggunakan metode fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan metode rekayasa genetik. Ini yang membuat bioteknologi modern dapat melakukan perbaikan genetika ya secara teratur. Nah, karena dia menggunakan teknik metode rekayasa genetika melalui teknik rekombinan DNA. Kalau dari hasil bioteknologi konvensional, hasilnya belum dapat diperkirakan, sedangkan bioteknologi modern sudah dapat diperhitungkan. Bagaimana dengan pengaruh jangka panjang? Pengaruh jangka panjang untuk bioteknologi konvensional itu sudah diketahui, sedangkan bioteknologi modern pengaruh jangka panjangnya atau efek jangka panjangnya itu belum diketahui. Ini seiring berjalannya dengan perkembangan penggunaan bioteknologi modern ya, baru mereka bisa diketahui pengaruh jangka panjangnya. Kisi-kisi kedua untuk soal PG, peserta didik dapat menjelaskan keuntungan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan adalah sebuah teknik memperbanyak tanaman dengan memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ditumbuhkan secara in vitro. Ini artinya ditumbuhkan di luar menggunakan media lain ya, menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Nah, ini ada manfaat perbanyakan metode kultur jaringan atau bisa dikatakan keuntungan dalam menggunakan metode kultur jaringan adalah yang pertama, dapat melestarikan tanaman induk. Jadi insya Allah bisa terhindar dari kepunahan. Kemudian yang kedua, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat sama. Sama dengan siapa? Sama dengan induknya. Kemudian menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Jadi ini keuntungan yang sangat luar biasa untuk teknologi kultur jaringan, di mana dalam teknik ini kita bisa mendapatkan keturunan dalam jumlah banyak tapi waktunya singkat. Berbeda dengan kita melakukan pembudidayaan secara konvensional atau secara alami. Kemudian untuk menciptakan varietas baru melalui rekayasa genetika. Dan yang kelima, pelaksanaannya tidak tergantung dengan musim. Jadi ini bisa dikerjakan di sepanjang waktu ya. Jadi nggak mesti nunggu musim hujan atau musim kemarau. Jadi ini bisa dikerjakan. Yang ketiga, ini adalah kita ngebahas kisi-kisi untuk kisi-kisi ketiga dan kisi-kisi ke-8, yaitu tentang produk ya, tentang bahan baku, produk dan juga mikroorganisme yang terlibat dalam pembentukan produk bioteknologi konvensional. Nah, di sini ada beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. Pertama, ada produk oncom merah. Oncom merah itu berasal dari ampas tahu ya. Dia melibatkan dalam pembentukannya adalah Neurospora crassa atau Neurospora stophyla ya. Terus kemudian ada bungkil kacang. Bungkil kacang ini bisa menghasilkan produk oncom hitam. Dia melibatkan jamur Rhizopus oligosporus. Nah, sedangkan kedelai
Nah, kalau kedelai ada beberapa produk, ada yang kita tahu yang familiar itu adalah tempe. Tempe melibatkan Rhizopus sp, sedangkan kecap melibatkan Aspergillus swenti. Kemudian ada produk tape. Nah, tape ini bahan bakunya bisa dua, bisa dari singkong, maka itu nanti jenisnya tape singkong. Kemudian ada beras ketan, nanti tape ketan ya. Nah, tapi penggunaan mikroorganismenya sama, yaitu menggunakan ragi yang dalam kandungannya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada produk yang berasal dari susu. Susu ini yang familiar itu ada yogurt dan keju. Untuk pembuatan produk yogurt itu melibatkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, sedangkan untuk pembuatan keju itu menggunakan Lactobacillus lactis. Nah, yang terakhir itu ada produk roti ya. Roti juga salah satu produk bioteknologi konvensional dengan bahan baku tepung terigu. Lalu kemudian nanti difermentasi dengan melibatkan ragi atau bakteri jamur Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, kisi-kisi keempat, peserta didik dapat menjelaskan jenis perkembangbiakan dari teknik cloning. Cloning ini adalah suatu upaya tindakan untuk memproduksi atau menggandakan sejumlah individu yang hasilnya secara genetik sama persis atau identik ya, identik dari induknya. Nah, kemudian mempunyai susunan atau jumlah dan gen yang sama. Nah, cloning ini merupakan metode reproduksi secara aseksual. Artinya apa? Tidak terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Ya, jadi tidak melalui proses yang namanya fertilisasi, karena dia hanya melibatkan satu induk untuk cloning. Nah, cloning ini dilakukan dari suatu sel atau organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulunya. Dan kisi-kisi kelima, peserta didik dapat menyebutkan hasil dari setiap tahap fermentasi. Nah, di sini yang saya contohkan adalah proses pembuatan tape singkong. Ya, nah ini tape singkong menggunakan metode fermentasi di mana bahan dasarnya adalah singkong. Yang sudah nanti singkongnya direbus ya. Dalam pembuatan tape singkong ini, singkong yang sudah direbus nanti akan ditaburi oleh ragi yang di dalamnya ada jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dilakukan fermentasi. Nah, metode fermentasi dalam pembuatan tape singkong itu adalah fermentasi oksidasi anaerob. Sehingga dalam proses fermentasi pada pembuatan tape singkong, nah tape singkongnya ini, singkong yang sudah ditaburi ragi ini harus ditutup rapat, karena dalam fermentasinya itu tidak membutuhkan atau tidak memerlukan oksigen. Nah, kemudian didiamkan dalam beberapa hari, ya kurang lebih 3 hari. Kemudian nanti akan menghasilkan singkong dengan tekstur yang lebih lembek, berair dan beraroma. Nah, kenapa bisa lembek, berair dan beraroma? Karena dalam proses fermentasi yang dilakukan untuk pembuatan tape singkong ini akan menghasilkan gula, hasil dari pengubahan karbohidrat atau amilum, atau ada yang juga menyebut zat tepung ya, karena karbohidrat itu kandungannya itu. Kemudian ketika terjadi fermentasi akan menghasilkan gula yang selanjutnya, di mana gula ini akan dirubah menjadi alkohol. Nah, alkohol ini ada yang namanya etanol ya. Nah, kemudian ada karbon dioksida, CO2, dan energi atau panas. Nah, karbon dioksida ini nih yang bisa menyebabkan peningkatan gas ya di dalam lambung. Nah, makanya kalau makan tape itu nggak boleh terlalu banyak, apalagi yang punya penyakit mah. Kemudian kisi-kisi ke-6 dan ke-7 yaitu peserta didik harus bisa menentukan mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Ya, di sini saya contohkan adalah produknya yogurt dan oncom. Nah, yogurt ini adalah salah satu produk bioteknologi konvensional yang dalam pembuatannya itu melibatkan bakteri yang sangat menguntungkan, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kedua bakteri ini bisa bisa menghasilkan asam laktat yang nanti sangat berperan ya dalam pengaturan mikroflora yang ada di dalam usus, sehingga nanti bisa menekan pertumbuhan bakteri yang bisa merugikan di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian ada oncom. Nah, oncom ini ada 2 macam ya.
ada oncom merah. Oncom merah ini terbuat dari bungkil, bungkil tahu. Nah, kalau kamu lihat oncom merah itu oncom yang atasnya warna orange itu disebutnya oncom merah. Nah, ini terbuatnya dari bungkil tahu yang kandungannya itu ada kedelai ya, bahan dasarnya kedelai. Kemudian yang diambil proteinnya. Kemudian selain ada oncom merah, ada juga oncom hitam. Kalau oncom hitam ini dibuatnya dari ampas kacang tanah dan biasanya suka dicampur sama tepung singkong atau tapioka. Nah, nanti tujuannya sih biar bisa punya tekstur yang lebih baik dan lunak gitu ya. Nah, dalam proses pembuatan oncom ini kapang yang digunakan yang dilibatkan dalam pembuatan oncom ini akan mengeluarkan enzim nantinya. Ada enzim amilase, enzim lipase, dan protease. Nanti enzim ini aktif selama dalam proses fermentasi dan sangat berperan penting dalam penguraian pati menjadi gula. Nah, kemudian di sini juga ada penguraian lemak serta juga ada proses degradasi atau penguraian juga terhadap proteinnya. Ya, jadi dari protein kompleks akan dirubah menjadi asam amino sehingga bisa meningkatkan daya cerna. Nah, kemudian yang ke-9 adalah peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif pada bidang sosial ekonomi akibat penerapan bioteknologi modern. Jadi, bioteknologi modern ini selain punya keuntungan atau punya dampak positif juga tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak negatif. Nah, terutama di bidang sosial ekonomi. Yang dampak negatifnya yang pertama terdiri dari produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Ini jelas ya. Nah, jadi ketika dihasilkan atau ditemukan produk bioteknologi modern dengan metode baru gitu ya, ini dapat menyingkirkan hasil dari pertanian. Jadi petani-petani kecil itu nanti akan tersingkirkan karena produknya akan kalah bersaing ya dengan produk bioteknologi modern. Kemudian yang kedua, selain pada petani untuk skala kecil dan skala besarnya itu adalah persaingan atau persaingan dalam perdagangan dan pemasaran produk. Ya, bioteknologi ini terutama akan merugikan negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Ya, kenapa? Karena dalam penerapan bioteknologi modern itu harus menggunakan alat-alat yang canggih dan juga biaya yang mahal. Sedangkan negara yang berkembang itu belum memadai untuk melakukan hal itu. Akhirnya, perdagangan dan pemasaran produk negara yang berkembang itu akan tergeser oleh negara maju. Kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan. Nah, ketidakadilan di sini maksudnya gimana? Ini sangat terasa sekali dalam produk pertanian transgenik ya, yang bisa bisa merugikan bagi agraris berkembang. Nah, dan ini juga dalam perkembangan bioteknologi modern ini juga bisa meningkatkan kepemilikan hak paten ya dalam suatu produk yang dimiliki oleh produsen-produsen yang menghasilkan produk dari hasil transgenik. Kemudian kisi-kisi ke-10 adalah peserta didik dapat menerapkan teknik bioteknologi. Nah, ini berkaitan dengan reproduksi ya. Nah, teknik bioteknologi dalam reproduksi itu pertama ada cloning. Cloning udah tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini adalah pemasukan secara sengaja atau penyuntikan sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi. Jadi terjadi fertilisasi in vivo ya, jadi yang dibantu fertilisasi yang dibantu oleh manusia. Nah, ini juga bisa dilakukan selain pada manusia juga bisa diterapkan kepada hewan. Contohnya proses penyilangan atau hereditas pada hewan ya, dimana kita bisa ambil sel sperma dari satu hewan untuk bisa disuntikan kepada rahim atau serviks dari hewan betinanya sehingga nanti bisa menghasilkan keturunan. Kemudian yang ketiga adalah teknik bayi tabung. Nah, bayi tabung ini adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan. Nah, tepatnya dilakukan di satu wadah yang dibuat wadah berbentuk tabung pembuahan dan disesuaikan keadaannya dengan organ reproduksi wanita yang ada di dalamnya, itu kayak tuba falopi ya.
Nah, kemudian setelah terbentuknya suatu embrio, nanti embrio ini baru akan diinsem, akan disuntikan ke dalam rahim si wanita. Ya, nah ini dikenal sebagai in vitro fertilization. Jadi fertilisasi yang terjadi di luar tubuh si wanita atau induk betina. Kemudian untuk kisi-kisi yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern dengan tepat. Nah, ini sama sebenarnya dengan kisi-kisi pilihan ganda nomor 1. Cuma ini dibuat dalam bentuk kalimat. Nanti bisa dibaca ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan produk hasil penerapan bioteknologi modern dalam bidang kedokteran. Nah, ada beberapa produk yang dihasilkan dalam penerapan bioteknologi modern di bidang kedokteran. Pertama adalah pembuatan antibodi monoklonal. Kedua adalah pembuatan vaksin, yaitu untuk mencegah serangan suatu penyakit. Contoh kayak sekarang nih keadaan kita dengan COVID-19, maka berlomba-lomba setiap negara itu membuat vaksin untuk mencegah penyerangan penyakit ya. Minimal itu mengurangi gejala ketika penyakit itu hinggap di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan antibiotika, dan yang keempat adalah pembuatan hormon. Sisi terakhir adalah tentang langkah-langkah pembuatan yogurt. Ini saya yakin kalian sudah bisa membayangkan ya, karena setelah kalian lakukan praktikum pembuatan yogurt sendiri ketika di rumah terdahulu, dan ini adalah langkah-langkah pembuatan yogurt secara lengkap ya. Kalau kemarin kan sederhana, ini yang lengkapnya nih. Susu segar dipanaskan sampai 90 derajat Celcius. Ini tujuannya salah satunya untuk ini ya, membuat steril gitu ya. Dan dalam pemasakannya itu harus diaduk-aduk untuk mencegah terjadinya kerusakan protein. Nah, kemudian ini diaduknya selama 1 jam ya. Selain pakai suhu 90 derajat Celcius, juga bisa pakai suhu 70-75. Nah, pemanasan dengan suhu ini dikenal dengan teknik pasteurisasi. Tetapi dengan teknik pasteurisasi itu harus dilakukan pemanasan 2 kali. Nah, teknik pasteurisasi itu jauh lebih bagus daripada teknik ultra high temperatur ya. Nah, karena bisa mempertahankan kandungan proteinnya lebih baik ya, lebih bagus daripada pakai suhu yang sangat tinggi. Nah, setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan. Didinginkan sampai suhunya menjadi suhu 37-45 ya, dan dilakukan di dalam wadah tertutup. Setelah suhu mencapai 37-45, kemudian dilakukan inokulasi. Inokulasi itu penambahan bakteri ya ke dalam susu sebanyak sejumlah 50-60 ml per liter susu. Nah, penambahan bakteri ini dilakukan dengan teknik aseptif itu kalau di sini didekatkan dengan api ya. Maksudnya aseptik juga maksud untuk mempertahankan kesterilan ya. Setelah ditambah bakteri, selanjutnya diperam tuh maksudnya didiamkan gitu ya pada ruangan hangat, kurang lebih suhunya 30-40 derajat Celcius. Nah, dalam keadaan tertutup rapat ya selama 3 hari. Ini paling bagusnya 3 hari. Kalau kemarin kalau nggak salah kalian cuma 24 jam ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah filtrasi. Filtrasi ini adalah pemisahan ya, penyaringan. Ada bagian yang cairnya dengan bagian yang padat. Nah, bagian yang padat ini yang nanti bisa kita konsumsi sebagai yogurt. Nah, sedangkan bagian yang cair ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar lagi untuk pembuatan yogurt selanjutnya. Nah, dalam pembuatan yogurt ini bahan yang cair tadi ya, hasil yang cair tadi itu mengandung bakteri lactobacillus ya, yang dapat digunakan untuk menginokulasi susu yang segar lagi. Jadi bisa dijadikan suatu bahan lagi untuk nantinya pembuatan yogurt selanjutnya. Nah, itu aja review materinya kita. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menghadapi PTS besok, dan Santi berharap dan berdoa mudah-mudahan nilai PTS kalian jauh lebih bagus daripada nilai sebelumnya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tolong dipelajari baik-baik ya. Ini adalah ujian terakhir untuk bidang di sekolah ya, maksudnya ujian terakhir pengulasan materi kelas 9. Jadi usahakan atau sebisa mungkin dibuat
mengukir nilai yang indah gitu ya, yang bagus, jangan sampai dibawa KKM. Oke, good luck untuk kalian semua, dan semoga nanti ketika PTS Allah berikan kemudahan, kelancaran, serta ketenangan hati pikiran ya, jadi bisa uh, menjawab soal itu dengan baik dan tepat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.